Halo, selamat pagi semuanya. Pada hari ini kita akan belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bapak sudah mengajarkan tentang pengertian internet dan intranet. Setelah itu kita belajar dua buah aplikasi menggunakan Android untuk menggabungkan dua buah objek atau lebih. Nah, judul materi kita pada hari ini yaitu sistem jaringan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memahami pengertian dan sejarah jaringan komputer. Yang kedua, siswa dapat memahami jenis-jenis jaringan komputer. Berarti ada dua tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kita masuk saja, pengertian dan sejarah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer serta perangkat-perangkat lain pendukung komputer yang saling terhubung dalam suatu kesatuan. Nah, sejarah jaringan komputer pada tahun 90-an di Amerika Serikat dari sebuah proyek pengembangan komputer di Laboratorium Bell di grup riset Harvard University yang dipimpin Profesor Aiken atas memanfaatkan komputer secara bersama. Nah, berdasarkan pada kebutuhan semakin tinggi pada tahun 1950-an, dikenal sebagai konsep lanjutan yaitu konsep distribusi. Proses berdasarkan waktu yang dikenal dengan time sharing system atau disingkat TSS yang terhubung seri ke semua host. Nah, jenis-jenis jaringan komputer itu ada pembagiannya. Yang A, jaringan komputer berdasarkan metode distribusi data, ya, distribusi data. Yang pertama, jaringan terpusat. Nah, apakah itu? Adalah jaringan yang terdiri dari komputer, klien, dan komputer server, di mana komputer klien bertugas sebagai perantara dalam mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari komputer server. Nah, yang kedua, jaringan terdistribusi. Nah, jaringan terdistribusi ini perpaduan dari beberapa jaringan terpusat sehingga memungkinkan beberapa komputer server dan klien yang saling terhubung membentuk suatu kesatuan jaringan. Nah, kita masuk yang B, jaringan komputer berdasarkan hubungan fungsi komputer dalam pemrosesan data. Nah, yang pertama, jaringan klien server. Nah, jaringan ini terdiri dari satu atau lebih komputer server dan komputer klien, biasanya terdiri dari satu komputer server dan beberapa komputer klien. Komputer server bertugas menyediakan sumber daya data, sedangkan komputer klien hanya dapat menggunakan sumber daya data tersebut. Adapun nomor 2, jaringan peer-to-peer. Dalam jaringan ini, masing-masing komputer, baik itu komputer server maupun komputer klien, mempunyai kedudukan yang sama. Jadi, komputer server dapat menjadi komputer klien, dan sebaliknya, komputer klien juga dapat menjadi komputer server. Nah, yang ketiga atau yang C, jaringan komputer berdasarkan jangkauan wilayah. Yang pertama, Local Area Network atau yang kita sebut LAN. Jaringan ini hanya mencakup wilayah kecil saja, seperti warnet, kantor, atau sekolah. Umumnya jaringan LAN ini hanya mencakup sampai 1 km persegi saja. Ya, berarti jangkauan kecil dan hanya mencapai 1 km. Keuntungan jaringan LAN adalah yang pertama, proses backup yang mudah dan cepat. Yang kedua, resiko kehilangan data yang sangat kecil. Yang ketiga, komunikasi antar karyawan dapat dilakukan. Yang keempat, pertukaran file dapat dilakukan dengan mudah. Yang kelima, pemakaian printer dapat digunakan oleh semua klien. Yang keenam, file data yang keluar masuk dapat dikontrol. Nah, kita lanjut yang kedua. Jaringan MAN, Metropolitan Area Network. Nah, seperti ini jaringannya.
Jaringan ini adalah suatu jaringan komputer dalam suatu kota dengan transfer data berkecepatan tinggi yang menghubungkan suatu lokasi seperti sekolah, kampus, perkantoran, dan pemerintah. Sebenarnya, jaringan MAN ini adalah gabungan dari beberapa jaringan LAN. Jangkauan dari jaringan MAN ini mencapai 10 dan 50 km. Adapun keuntungan dari menggunakan jaringan MAN, yang pertama, cakupan wilayah lebih luas. Dua, mempermudah hal dalam berbisnis. Ketiga, keamanan dalam jaringan lebih baik. Adapun kerugian menggunakan jaringan MAN antara lain: satu, menggunakan biaya operasional. Dua, menjadi target tracker untuk mengambil keuntungan pribadi. Yang ketiga, memperbaiki jaringan MAN diperlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga, jaringan WAN, singkatan dari Wide Area Network. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, kita lihat jenis jaringan komputer yang mencakup area yang cukup besar. Contohnya adalah jaringan yang menghubungkan suatu wilayah atau suatu negara dengan negara lainnya. Ya, berarti yang paling tinggi adalah WAN, nomor 2 adalah MAN, yang nomor 1 adalah LAN. Nah, adapun keuntungan jaringan WAN, yang pertama, dokumen yang biasa dikirimkan dapat dikirim melalui fax, dikirim melalui email dengan biaya relatif murah. Yang kedua, polling data dapat dilakukan setiap hari. Tiga, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai bank data. Yang keempat, komunikasi antara kantor dapat menggunakan email. Nah, yang kita masuk yang di jaringan komputer berdasarkan metode koneksinya. Yang pertama, jaringan berkabel atau wired network. Nah, media transmisi data yang digunakan dalam jaringan ini berupa kabel. Kabel tersebut digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya agar bisa saling bertukar informasi, data, atau terhubung dengan internet. Yang kedua, jaringan nirkabel, wireless network, yaitu dalam jaringan ini diperlukan gelombang elektromagnetik sebagai media transmisi datanya. Jaringan ini menggunakan gelombang elektromagnetik untuk mengirim sinyal data antar komputer satu dengan komputer lainnya seperti kita menggunakan WiFi. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Silahkan kalian catat dan pahami. Nanti kalau sudah, dipoto dan kirim ke WA Bapak. Oke, sekian. Sampai jumpa minggu depan dengan materi selanjutnya.